Lembaga Biologi Molekuler Eijkman turut melakukan uji sampel warga terduga terjangkit COVID-19. Apa hasilnya dan sudahkah Eijkman membuat vaksin anti-COVID-19? Simak perbincangan jurnalis Jopos TV Yulia Horisman bersama Direktur LBM Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Pemerintah telah menunjuk secara resmi lembaga Eijkman untuk turut memeriksa sampel terduga warga terpapar COVID-19. Dan sejauh ini apakah Eijkman juga telah mempersiapkan vaksin anti-COVID-19? Simak perbincangan saya bersama dengan Profesor Amin Subandrio berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Apa kabar, Profesor? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Profesor, sejauh ini pemerintah kan sudah memutuskan bahwa 16 Maret sudah mulai melakukan uji spesimen terhadap virus corona dan menguji sampel masyarakat. Hasilnya apa sejauh ini? Baik, kami sejak hari pertama sudah cukup dibanjiri oleh permintaan baik individual maupun dari rumah sakit. Tapi kebijakan kami adalah kami hanya menerima sampel dari rumah sakit, tidak melayani walk-in, artinya perorangan yang masuk yang datang ke Eijkman. Dan sejauh ini jumlah sampel yang dikirim sudah sangat banyak dan rata-rata satu minggu di atas 1.000. Bahkan sekarang antriannya sudah cukup banyak, setiap hari yang mengantri itu sekitar hampir 200-an yang mengantri. Kapasitas kami memeriksa hanya sekitar 160 sampel, sedang kami upayakan untuk meningkatkan. Dan dari yang sudah masuk itu rata-rata setiap hari lebih dari 10 yang positif. Dan itu sudah kami laporkan ke Litbangkes setiap hari. Saat ini pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rapid test secara massal. Ini menurut Profesor, efektifkah ini untuk menjaring mereka yang sebenarnya sudah terpapar di luar sana? Ya, jadi rapid test yang saat ini sedang digalakkan itu memang bisa mendeteksi antibodi yang dihasilkan oleh orang yang terpapar, tetapi tidak mendeteksi virusnya sendiri. Ya. Dan antibodi itu baru terbentuk kalau seseorang sudah menunjukkan gejala. Jadi kalau masih dalam masa inkubasi, belum ada gejala sama sekali, dengan tes itu akan negatif. Nah, tes itu akan bermanfaat untuk menjaring tadi itu mereka-mereka yang sebenarnya sudah ada gejala tetapi ringan, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk lapor. Nah, mudah-mudahan dengan rapid test ini bisa terdeteksi itu mereka-mereka yang hanya gejalanya ringan. Dan juga tes ini bisa bermanfaat di rumah sakit ketika ada pasien datang dengan gejala, maka rumah sakit memutuskan ini ditangani secara khusus untuk COVID atau sebagai pasien biasa. Tapi kita mesti menyadari juga bahwa tes ini hanya memiliki sensitivitas yang tidak terlalu tinggi, sekitar 70%. Jadi kalau hasilnya positif tentu kita harus mencurigai ke arah COVID. Tapi kalau hasilnya negatif, belum tentu tidak ada virusnya. Ya, jadi tetap harus dicermati kalau memang ada gejala atau ada riwayat kontak, harus diulangi beberapa hari kemudian. Di situ kita mesti memahami kelebihan dan keterbatasan dari rapid test ini. Oke, dokter, berikutnya adalah Eijkman ini juga sekarang sudah mempersiapkan membuat vaksin anti COVID-19. Progresnya sudah sejauh mana? Ya, saat ini memang masih tahap awal sekali. Kami sudah membahas dengan Bio Farma untuk merancang desainnya dan kemudian roadmap-nya dan bagaimana strateginya menghasilkan vaksin itu. Kemudian minggu depan insya Allah kita akan mengumpulkan beberapa peneliti yang memang memiliki kompetensi untuk pengembangan vaksin, karena kami punya waktu hanya sangat terbatas, hanya dibatasi 1 tahun. Tapi kami berupaya kalau bisa sebelum itu sudah ada bibit vaksinnya,
sehingga bisa dilanjutkan oleh Bio Farma sebagai industri yang akan mengembangkan lebih lanjut. Karena itu harus dilakukan uji klinik terbatas maupun yang lebih luas. Oke. Ya. Mengapa Profesor Indonesia harus memiliki vaksin sendiri? Karena kan beberapa negara lain juga sedang mengerjakan hal yang sama. Apa sih plus dan minusnya ketika Indonesia punya vaksin sendiri? Ya betul. Jadi ada dua. Kita juga mempertimbangkan kalau di mana perlu kami tidak mulai dari awal, tapi mengambil teknologi yang sudah dikembangkan. Tapi dari sekian banyak calon vaksin yang dikembangkan di negara-negara yang berbeda, belum ada satupun yang sebetulnya yang direkomendasi oleh WHO. Jadi kami belum bisa memilih. Nah, di sisi lain kami harus mengembangkan kemampuan sendiri agar tidak tergantung kepada suplai luar negeri. Karena kalau sampai terjadi pandemi, setiap negara pasti harus menyiapkan vaksin untuk warganya. Dan boleh dikatakan tidak ada yang mau menjual vaksin, tidak akan ada yang mau melepaskan stok vaksinnya, kecuali dengan harga yang sangat mahal. Nah, jadi kita bisa bayangkan, ini bisa ada hitung-hitungannya sih sebetulnya. Kalau katakanlah kita harus mengimunisasi 200 juta penduduk, dan setiap orang harus diimunisasi 2 dosis, maka kita akan membutuhkan 400 dosis. Ya kan? Nah, kalau satu dosis itu harganya di kondisi normal, harganya mungkin hanya $1. Tapi dalam keadaan pandemi, itu harganya pasti akan meningkat. Bisa jadi 10 kali. Jadi kalau satu dosis $10, dikalikan 400 juta, itu dikalikan sekarang dolarnya sudah 17.000, kita tinggal hitung aja. Nilainya itu mencapai lebih dari 50 triliun. Ya. Jadi Indonesia mampu dan punya pengalaman untuk bikin vaksin. Nah, sendiri. kita sudah punya pengalaman. Nah, satu lagi yang menjadi pertimbangan kita, katakanlah kita punya uang segitu, 50 triliun. Tapi produksi dunia yang bisa dijual keluar juga terbatas. Misalnya Indonesia mendapatkan jatah 1 juta per minggu. Nah, kita bisa bayangkan untuk menutupi kebutuhan 400 juta dosis, berarti kita butuh 400 minggu. Ya, berarti itu sekitar 7-8 tahun baru bisa menyelesaikan. Ya, mungkin sudah ada pandemi yang lain barangkali. Ya, jadi itu hanya gambaran kasar bagaimana Indonesia tidak boleh tergantung pada luar negeri. Kalau kita bisa menghasilkan sendiri, maka pasti jauh lebih murah dan kita bisa menjamin suplainya karena kita bikin sendiri. Terakhir Profesor, apa pesan Profesor buat masyarakat Indonesia di luar sana yang mungkin sekarang lagi was-was, lagi panik terhadap penyebaran wabah virus corona ini? Ya, betul, waspada itu penting, tapi tidak perlu panik. Yang penting kita memahami sifat-sifat virus tadi, dan partisipasi masyarakat ini menjadi sangat penting. Yang bisa mengendalikan penyebaran virus sampai kemudian kita diharapkan bisa membatasi ruang gerak virus dan memutuskan rantai penularan adalah masyarakat, bukan pemerintah. Pemerintah hanya bisa memberikan rekomendasi, kemudian sesuai dengan kemampuannya untuk menyarankan masyarakat. Tapi kalau tidak ada kontribusi aktif dari masyarakat, sulit sekali untuk mengendalikan. Jadi himbauan kami, masyarakat harus aktif ikut mengendalikan. Jadi kalau ada instruksi dari pemerintah, misalnya membatasi perjalanan, pergerakan, mobilitas, itu harusnya diikuti. Misalnya menghindari kerumunan, itu juga harusnya diikuti. Melaksanakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, itu juga harus dipatuhi. Kalau masyarakat bisa kompak membantu pemerintah, insya Allah kita bisa mengendalikan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, terima kasih Profesor Amin Subandrio. Dan demikian perbincangan saya bersama dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio.